Bismillahirrahmanirrahim. Menyakiti orang lain termasuk racun-racun hati yang sangat mematikan. Sungguh, seseorang bisa terhalang musyahadahnya kepada Allah karena sebab dua hal. Yang pertama adalah karena memakan makanan yang kotor, baik dari yang syubhat, yang makruh, terlebih lagi yang haram dan yang najis. Sedangkan sebab yang kedua dari sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari musyahadah kepada Allah adalah menyakiti orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 pedoman yang harus dilakukan seseorang dalam menuju kepada Allah. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada kitab Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Yang kelima, bertaubat dari segala kesalahan. Yang keenam, melaksanakan segala kewajiban. Dan yang ketujuh adalah menghindarkan diri dari menyakiti orang lain. Janganlah engkau menyakiti hati orang lain, karena hati adalah wadah yang rapuh dan mudah terluka. Ada 2 jenis luka yang dapat ditimbulkan pada hati orang lain. Yang pertama adalah luka lahir, yaitu luka yang terlihat jelas, seperti pukulan dan kekerasan. Dan yang kedua adalah luka batin, yaitu luka yang tersembunyi, seperti berburuk sangka kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, luka batin inilah yang merupakan racun yang sangat mematikan. Ia dapat menghancurkan kedamaian dan penutup mata hati. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Karena setiap kata dan perbuatan kita dapat berpotensi menjadi pedang tajam yang menusuk hati orang lain. Syekh Ali Al-Khawas, sang sufi bijak, telah mewasiatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Beliau pernah berkata, "Janganlah engkau melanggar hak-hak orang lain, apalagi terhadap para ulama dan para kekasih Allah, karena daging mereka adalah racun yang dapat membinasakan siapa saja yang menzaliminya." Maka, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan tidak menyakiti hati orang lain dan menjaga keharmonisan dalam setiap interaksi kita. Dengan demikian, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih damai dan bahagia, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara berbuat baik dan menahan diri dari menyakiti orang lain, sesungguhnya nilainya adalah sama di sisi Allah, karena keduanya sama-sama menjaga hak Allah yang merupakan perintah dan larangannya. Menahan diri dari menyakiti orang lain pada saat mampu melakukannya, tetapi ditahan untuk tidak menyakitinya, maka demikian itu lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah. Begitu juga dalam hal kasus balas dendam. Mampu dan bisa membalasnya, tetapi ditahannya agar tidak membalas untuk menyakitinya, maka justru itu lebih besar di sisi Allah, karena ia mendapatkan 4 kebaikan dari hal itu. Yang pertama adalah kebaikan berupa sabar, dan yang kedua adalah kebaikan berupa menjaga diri dari maksiat, dan yang ketiga adalah kebaikan menjalankan perintah Allah, sedangkan yang keempat adalah kebaikan menjaga kerukunan dan kedamaian di antara umat Islam. Setiap kita berpotensi untuk menyakiti orang lain karena Allah telah menyertakan pada diri kita hawa nafsu. Allah berfirman, "Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain salah satu cara mensucikan hati dari kefasikan. Maka jika kita tidak mampu untuk berbuat baik, setidaknya kita jangan menyakiti orang lain. Karena ketika kita menahan diri dari menyakiti, itu merupakan kebaikan yang dapat menyebabkan bersinarnya qalbu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyakiti orang lain dapat menutupi kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan, dan hal itu adalah racun-racun hati yang mematikan, yang dapat menutup pintu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia ahli dalam beribadah. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
"Ya Rasulullah, sesungguhnya si Fulan sholat malam, puasa di siang hari, berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan atas apa yang dikerjakannya, dan dia termasuk penghuni neraka." Para sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, dan si Fulan itu sholat fardu, bersedekah dengan sepotong keju saja, namun dia tidak pernah menyakiti seseorang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dia adalah termasuk penghuni surga." Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang rajin ibadah tetapi suka menyakiti orang lain, ia akan terhalang untuk bermusyahadah kepada Allah karena hak sesama hamba Allah telah diabaikannya. Di sudut malam yang sunyi dan di dalam keheningan hati, kita dapat mendengar bisikan ilahi yang mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Maka, mari kita dengarkan bisikan itu dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan tidak menyakiti hati orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam setiap interaksi kita. Wallahu a'lamu bishawab.